Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat iman dan Islam pada kita semua. Pun Allah berikan kesehatan sehingga kita bisa menggunakan waktu kita pada kesempatan ini untuk insya Allah meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Salawat ma'assalam, semoga senantiasa terlimpah curahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah uswatun hasanah kita, beliaulah suri tauladan kita, penuntun kita untuk membangun sebuah masyarakat Islam dan menyikapi beragam problem-problem yang ada di hadapan kita. Sahabat pemirsa program Bincang Sejarah dan Sirah yang dirahmati Allah, insya Allah kita akan berbincang tentang sejarah kaum muslimin di masa-masa peradaban Islam. Tentu saja masa peradaban Islam yang bisa kita sebut sebagai era keemasan tersebut ya bukan berarti tidak ada sesuatu yang patut kita koreksi atau sesuatu yang patut menjadi pelajaran agar tidak terulang kembali. Salah satunya adalah tentang bagaimana sikap ataupun kebijakan yang dibuat oleh khalifah-khalifah tertentu ternyata memberikan dampak dan dampaknya bukan selalu hal yang positif, tapi ada juga yang memiliki dampak yang perlu dikritisi, yang perlu kemudian di masa yang akan datang tidak boleh terulang kembali. Jadi kita mengambil pelajaran dari sana. Kalau kemarin kita sudah berbincang ya sahabat ya tentang masa penerjemahan yang terjadi di era khususnya di era Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, maka hari ini kita akan berbincang tentang Khalifah Al-Ma'mun ya. Khalifah Al-Ma'mun adalah seorang khalifah yang di masanya juga melanjutkan apa yang sebelumnya sudah dibuat oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, kemudian apa yang terjadi dan berkembang di masa Khalifah berikutnya yaitu Khalifah Harun Ar-Rasyid ya. Kemudian di masa Khalifah Al-Ma'mun ini kita temukan ada beberapa hal yang patut menjadi pelajaran bagi kaum muslimin. Kemarin sudah kita bahas salah satunya adalah ada dampak negatif dari penerjemahan filsafat-filsafat Yunani. Ada pengkajian terhadap teori-teori logika, silogisme atau yang biasa dikenal di dunia Islam sebagai mantik dan ilmu kalam. Nah, ternyata ini menjadi satu pelajaran penting bagi umat Islam, bagaimana kita ingin tetap mendakwahkan Islam tanpa kemudian kita mendapatkan pengaruh dan pemanfaatan terhadap pemikiran-pemikiran di luar Islam yang bisa menjadi amunisi atau senjata bagi musuh-musuh Islam untuk menyerang kaum muslimin. Insya Allah kita masih akan melanjutkan bahasan tentang itu sahabat ya. Ada satu kejadian yang disebut sebagai mihnah. Mihnah artinya adalah ujian. Ini adalah ujian politik dan sekaligus ujian keimanan bagi kaum muslimin, di mana Khalifah Al-Ma'mun pada waktu itu mengambil salah satu pendapat dari golongan mutakallimin atau ahlu kalam terkait polemik atau perdebatan tentang status Al-Quran. Apakah Al-Quran itu makhluk ataukah bukan makhluk? Nah, ini adalah pembahasan turunan dari kajian-kajian yang pada waktu itu dilakukan memanfaatkan ilmu mantik dan juga ada ya perdebatan luas terkait filsafat.
Sahabat, sebelum kita lanjutkan pembahasan lebih dalam lagi, mari kita sapa dulu Umi Irena Handono dan nanti kita akan tanya beberapa hal ke Umi untuk membahas apa yang tadi saya sampaikan. Kita akan membahas bagaimana sih kalau ada khalifah yang kemudian condong kepada pandangan tertentu, khususnya pandangan terkait akidah ataupun pandangan lainnya yang terkait hukum-hukum syariat ya yang bicara tentang ranah privat. Nah, saya sapa dulu Umi. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya Umi. Sehat, Ustazah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah Umi, ini kan kita membahas tentang masa di mana kaum muslimin pada saat itu diakui punya satu tradisi yang sangat istimewa ya. Kaum muslimin itu senang berdiskusi karena itulah perintah dari Al-Qur'an bahwa kita diperintahkan untuk berdiskusi, memikirkan tentang alam semesta, memikirkan tentang berbagai pandangan-pandangan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat supaya umat Islam bisa mendapatkan pandangan terbaik dan kemudian supaya umat Islam semakin kuat keimanannya kepada Allah Ta'ala. Tapi di sisi yang lain, karena pada waktu itu juga sudah ada penerjemahan dari filsafat Yunani, dan ada dampak negatifnya, yaitu sebagian kaum muslimin awalnya pengen menggunakan cara-cara orang di luar Islam itu dipelajari supaya kita punya senjata mengkonter, melawan mereka. Tapi kemudian kaum muslim ternyata ada sebagian mengambil manfaat dari situ, yaitu ada perdebatan-perdebatan yang kurang lebih sama dari sisi membahas hal-hal yang gaib, membahas hal-hal yang di luar jangkauan akal, ya, dan sejenisnya, di mana ini sebelumnya tidak pernah ada tradisi demikian di masa Rasul, di masa sahabat, di masa Khulafaur Rasyidin. Perdebatan dan diskusi yang dilakukan oleh kaum muslimin itu pada pembahasan-pembahasan yang bisa dijangkau oleh akal rasional manusia. Jadi nampaknya ini menjadi pintu atau menjadi pembuka kemudian terjadi konflik yang sengit kan antara mereka yang disebut sebagai golongan Mu'tazilah yang membebaskan akal sampai akal ini mendiskusikan hal-hal yang gaib, ayat-ayat yang mutasyabih, ayat-ayat yang mutasyabihat dan seterusnya. Nah, pada sisi yang lain ada golongan yang disebut sebagai Jabariyah. Mereka ini seperti pandangan fatalisme kalau di dalam filsafat ya. Jadi nggak boleh digunakan akal untuk berpikir lebih lanjut gitu, karena ya manusia ini nasib baik dan buruknya sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, tinggal dijalani saja. Nah, ini kan seperti dua kutub yang berbeda ya. Kemudian kalau kita ngomongin tentang tadi mihnah atau ujian yang menimpa kaum muslimin, kita juga sudah tahu ada korban para ulama, ada korban tentu saja masyarakat ya, yang ketika satu pendapat diadopsi oleh khalifah atau kepala negara, otomatis pendapat yang lain itu tidak bisa ya terpinggirkan, dan karena ini menyangkut persoalan akidah. Akidah ini kan hubungannya dengan penentuan status masih menjadi seorang muslim ataukah keluar dari Islam karena akidahnya rusak gitu ya. Jadi ini memang cukup pelik, karena begitu khalifah menetapkan satu di antara dua pendapat, yang lain yang tersingkir itu seolah-olah menjadi pihak yang tidak lagi berada di dalam jamaatul muslimin atau jamaah kaum muslimin. Kalau Umi sendiri melihat ini sesuatu yang kalau kita hubungkan dengan politik ya di masa tersebut, apakah ini juga ada pengaruh dari satu memang pengaruh filsafat ya, Benar. Yang lainnya apakah juga ada pengaruh dari interaksi atau komunikasi yang dilakukan oleh kaum muslimin dengan pemeluk agama lain sehingga adalah semacam kemiripan atau bagaimana gitu. Kalau di agama lain ada nggak sih Mi
pengambilan satu pendapat terkait masalah keimanan itu. Ya. Jadi begini, kita perlu meneropong lebih teliti lagi. Bagaimana tentang penghambaan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Sang Pencipta, katakan, pada Sang Khalik. Gitu. Ada satu istilah yang unik yang ada hanya di dalam Islam dan tidak ada dalam agama yang lain sampai saat ini, yaitu tentang istilah dalam Al-Quran, dalam kitab agama kita, yaitu istilah zat. Zat ya. Kalau bahasa Latinnya itu DZAT. Oh ya. Maksudnya kalau kita tulis itu DZAT. Zat, ya. Zat ya. Sehingga mereka menyangka dan menuduhkan buku itu. Wah, ini berarti manasik umroh. Berarti itu ajaran Islam gitu ya. Ajaran Islam. Nah, isinya itu. Poin pertama adalah mengupas tentang zat. Zat itu kata si penulis buku yang pakai nama samaran H. Amos, ya, seorang pendeta. Dia mengatakan bahasa Indonesia zat itu adalah zat. Zat. Zat itu sama dengan zat itu ya, maksudnya pakai DZ dengan yang pakai Z saja sama. Ya, gitu. Nah, kata dia urai dari situ. Jadi kesalahan berpikir, tapi diurai kesalahan ini seolah-olah benar. Jadi zat itu ada 3, padat, cair, gas. Nah, ini kan terbukti orang Islam ini menyembah banyak Tuhan. Karena menyembah kepada zat yang maha tinggi, zat yang maha kuasa, maha tinggi, dan lain-lain. Nah, di antara zat padat, cair, dan gas ini mana yang disembah oleh umat Islam? Gitu ya. Dia tanya sendiri, dia jawab sendiri. Yang disembah ini ya kalau gas enggak lah, enggak ada dewa apa Tuhan udara, itu enggak ada. Jadi kemudian kalau Tuhan air kayaknya enggak ada juga. Jadi apa? Berarti padat. Nah, zat padat ini apa buktinya disembah oleh umat Islam? Kata dia. Maka dia jawab sendiri. Yang disembah itu Ka'bah. Nah, pemikiran demikian ini sebenarnya mengungkap bahwa mereka itu selalu menyembah kepada makhluk. Ya. Selain kemudian mereka bisa saja mengatakan itu ya 1 dalam 3 itu zatnya 1 tapi bisa berbentuk 3 gitu. Ya, berbentuk 3. Bisa berbentuk 3. Maksudnya dari 1 zat itu bisa kemudian berwujud 3 3 bentuk gitu ya. Misalnya zat padat bisa toh nanti ada asapnya. Berarti gas. Ya, jadi pembahasan-pembahasan yang ada di agama lain tentang zat Sang Pencipta itu ternyata juga turut mempengaruhi kaum muslimin ya. Ya, sekalipun tidak menghasilkan satu misalnya sampai pada kerusakan. Ya, ternyata pembahasan-pembahasan yang dilakukan oleh umat agama lain, termasuk ketika membahas tentang zat Sang Pencipta, ini juga menjadi bahan diskusi dan mempengaruhi kaum muslimin untuk ikut membahasnya ya Umi ya. Seperti yang tadi Umi gambarkan ya sahabat ya, bahwa ada pendapat yang coba ditawarkan kepada kaum muslimin gitu. Pendapat ini coba muslimin digiring untuk menuju pemikiran mereka. Ya, kaum muslimin digiring menuju kepada pemahaman yang sama terkait
Sang Pencipta. Seolah-olah Sang Pencipta itu dalam konteks yang tadi ditawarkan, Sang Pencipta itu ya punya sifat-sifat seperti makhluk begitu. Betul. Ya. Karena kemudian bisa kalau dikatakan dalam Al-Qur'an kata zat, lafadz zat, zatillah, zatnya Allah. Berarti zat itu kalau bahasa manusia kan ada zat padat, zat cair, zat gas begitu. Ya. Nah, ini ternyata sahabat ini juga hal yang masih sangat perlu untuk kita waspadai hari ini ya. Karena bukan hanya di saat tersebut ketika penerjemahan dan filsafat Yunani mulai menjadi diskusi di kalangan kaum muslimin, tapi juga interaksi yang dilakukan oleh kaum muslimin dengan umat agama lain itu tetap membuka peluang ada pandangan-pandangan yang bisa mereka tawarkan atau yang bisa mereka suntikkan untuk mempengaruhi kaum muslimin. Nah, dari pembahasan seperti itu, kemudian kan ada golongan kaum muslimin yang melihat, wah ini bahaya nih kalau sampai ada yang menyamakan Allah dengan makhluk. Ya. Ya. Mohon maaf sahabat yang sudah menunggu di Zoom, ya ada beberapa gangguan teknis di kawasan kami, ya. Jadi tadi mungkin ada sempat terhenti sebentar dan terhenti lagi sebentar ya. Semoga masalah-masalah teknis seperti ini insya Allah bisa kita tetap sabar satu, dan kita insya Allah juga berusaha untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan ini. Nah, sahabat, saya mau lanjutkan sedikit apa yang tadi disampaikan oleh Umi Irina Handono ya, bahwa memang kaum muslimin harus terus waspada ketika berinteraksi dengan umat atau pemeluk agama lain. Karena mereka punya akidah yang sama sekali tidak sama, keyakinan yang sama sekali berbeda dengan apa yang dimiliki oleh kaum muslimin, termasuk dalam memaknai Sang Pencipta. Dalam memaknai Sang Pencipta. Nah, Umi, kita sudah punya pengalaman di masa Khalifah Al-Ma'mun memberikan satu kebijakan yang berlaku mengikat untuk seluruh warga negara. Khalifah Al-Ma'mun mengambil pendapat bahwa sebagaimana pendapatnya golongan Mu'tazilah, bahwa Al-Quran itu karena bukan khalik berarti makhluk. Nah, itu dia. Nah, berarti makhluk. Dan ini suka atau tidak suka, ternyata ada aspek yang sama gitu ya dengan apa yang disampaikan oleh Umi tadi, bahwa di kalangan Kristen mereka juga memahami demikian gitu. Ada kesamaan sifat-sifat gitu. Ada kesamaan sifat-sifat antara Sang Pencipta dengan apa yang diciptakannya, yaitu makhluk. Nah, kalau kita lihat di dalam sejarah Islam pada masa itu, kita temukan ada golongan kaum muslimin yang lain yang kemudian menyatakan, membuat kriteria-kriteria bahwa Allah memiliki sifat begini, begitu, dan seterusnya. Supaya tidak ada orang yang menuduh Allah itu tidak ada, maka disematkan Allah itu wujud. Wujud itu eksis atau ada. Lawannya adalah Adam, yakni tidak ada. Supaya tidak ada yang menuduh bahwa pencipta kita, yakni Allah, itu sama dengan makhluk, maka kemudian disematkan satu sifat, yaitu mukhalafatul lil hawadits. Allah itu berbeda dengan segala yang baru. Yang baru itu adalah yang diciptakan oleh Allah. Nah, sifat-sifat yang sampai sekarang masih kita kenal, dipelajari oleh kaum muslimin, ada 20 sifat Allah misalnya, itu memang sebagian sudah disebutkan di dalam Al-Quran, sebagian lain ada disebutkan di dalam hadis-hadis, tetapi ada juga yang tidak secara eksplisit disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis. Cuman waktu itu perdebatannya mengarah kepada pandangan-pandangan yang demikian.
Kalau tidak A berarti B, maka siapapun yang B dia adalah lawan A, seolah-olah begitu. Jadi kemudian harus disematkan tadi. Nah ini kan satu kondisi yang sekarang ini mestinya menjadi pelajaran bagi kita ya, Umi. Betul. Bahwa memang khalifah semestinya tidak boleh menetapkan satu pandangan terkait akidah ketika ada perbedaan pandangan seperti ini ya, selain sesuatu yang memang sudah jelas-jelas qot'i. Kalau ada perbedaan pendapat dalam hal-hal yang terkait tadi, misalnya karena ada pengaruh dari perdebatan dengan golongan agama lain ataupun filsafat, mestinya khalifah justru menghentikan perdebatan tersebut dan tidak masuk ke dalam salah satu pendapat yang diambil. Betul. Nah, jadi khalifah mestinya tidak mentabanikan kalau dalam bahasa Islam, atau tidak mengadopsi perkara-perkara sejenis ini karena terkait akidah. Nah, Umi, kalau bicara yang berikutnya nih, kita insya Allah tadi dapat satu poin, ternyata di kalangan Kristen mereka ada diskusi seperti tadi. Nah, kemudian yang kedua nih, kalau kita ngomongin tentang pendapat-pendapat memahami hukum syariat, memahami ayat-ayat Al-Quran, itu kan kita tahu di kalangan para fuqaha atau ahli fikih, mereka bisa juga berbeda pendapat. Dan kemudian kita sebutlah ada mazhab atau golongan yang ada beberapa dan bahkan dulu pernah banyak sekali di masa-masa kegemilangan fikih Islam. Justru banyaknya pendapat-pendapat itu menunjukkan ada kegemilangan gitu. Semuanya berpikir, semuanya melandaskan kepada syariat. Nah, sekarang kan pertanyaannya, kalau nanti khilafah tegak kembali, bagaimana semestinya khalifah itu melihat perbedaan-perbedaan mazhab tadi? Apakah khalifah harus condong kepada satu mazhab tertentu? Ya, jelas sekali ya, bahwa khalifah itu kita harus paham dulu. Jadi khalifah itu apa? Jadi memang khalifah jelas dia adalah pemimpin umat Islam dunia. Jadi khalifah tidak boleh condong pada mazhab tertentu. Dan kemudian khalifah itu menjadi pemersatu umat Islam. Pemersatu seperti apa? Bahkan kita perlu jelaskan adalah pemersatu umat, negara, bahkan kepemimpinan. Nah, hal ini coba kita bisa melihat apa yang pernah dinyatakan oleh sahabat Umar bin Al-Khattab. Jadi sampai beliau menyatakan tidak ada Islam tanpa jamaah. La Islam bila jamaah, gitu ya. Tidak ada Islam kecuali dengan adanya jamaah. Ya. Jadi jamaah maksudnya adalah kesatuan umat. Iya, betul. Tidak ada jamaah tanpa kepemimpinan. Dalam hal ini khilafah. Ya. Dan tidak ada kepemimpinan tanpa ketaatan. Artinya dengan adanya imarah atau kepemimpinan khalifah, itulah jamaah, itulah persatuan dan kesatuan kaum muslim seluruh dunia. Dan itu bisa diwujudkan. Dan sejarah sudah mencatat kegemilangan Islam pada masa itu yang mencapai 2/3 dunia. Juga kita bisa melihat dalam Al-Quran itu dalam surat Al-Anbiya ayat 92. Sesungguhnya umat kalian ini adalah umat yang satu. Umat yang satu. Dan aku adalah Tuhan kalian. Maka sembahlah aku, bukan yang lain-lain. Kemudian kalau kita melihat dengan seksama, umat Islam itu di seluruh dunia, ya berarti wajib untuk bersatu. Hanya saja kita juga tidak bisa menafikan tentang
atau bahwa umat Islam itu memiliki berbagai mazhab keislaman. Ya, keberagaman pemahaman ini justru merupakan suatu yang tak terelakkan. Karena ada dua faktor atau beberapa faktor yang dibenarkan dalam Islam. Contohnya apa? Faktor nas, tentang nas, yang punya potensi dipahami secara berbeda. Artinya perbedaan mazhab atau perbedaan pendapat itu pertama harus kita pastikan landasannya adalah memahami nas yang memang dibolehkan di sana berbeda, gitu ya. Kalau kita bicara soal kejamaahan atau persatuan, tentunya semua kaum muslimin harus punya pandangan yang sama, tidak boleh terpecah belah, dan khalifah harus melakukan bermacam cara, membuat bermacam kebijakan agar kaum muslimin tidak terpecah belah dan tidak berpisah satu dengan yang lainnya. Karena itu nggak boleh bermazhab. Nah, karena itu negaranya sendiri atau khalifahnya sendiri tidak boleh condong kepada satu mazhab tertentu, begitu ya, Umi ya. Tapi kemudian kan ada fakta di lapangan bahwa tadi yang kedua, bahwa memang perbedaan-perbedaan mazhab itu sesuatu yang sah-sah saja menurut syariat ya. Sedangkan kemudian dengan adanya perbedaan tersebut pasti ini kan akan ada golongan-golongan imam punya pengikutnya, imam punya pengikutnya masing-masing. Dan pada masa Islam dulu ketika jumlah madhab itu banyak, mungkin kalau sekarang orang hanya tahu ada 5 madhab, misalnya 4 madhab Ahlus Sunnah, 1 madhab Syiah misalnya, urusan madhab ini kan urusan perbedaan dalam soal-soal fikih, misalnya pemahaman terhadap nas-nas syariat yang menyangkut hukum-hukum amal, baik itu terkait ibadah, terkait muamalah dan seterusnya. Ini khalifah juga tidak boleh condong kepada salah satunya ya, Umi. Betul. Jadi kalau sudah condong kepada salah satu berarti kan meminggirkan yang lain. Yang lain. Ya, perpecahan. Ya. Artinya memang ini hal yang menunjukkan bahwa di dalam Islam kalau kita bicara tentang negara itu milik semua kaum muslimin, bukan milik mazhab tertentu. Betul. Begitu ya, bukan milik golongan tertentu. Ya. Dan yang kedua juga faktor intelektual. Faktor intelektual ini punya potensi untuk memahami nas secara berbeda. Ya. Artinya satu ulama dengan ulama yang lain tergantung kepakarannya dong. Kepakarannya. Nah, bisa jadi ulama yang satu itu memahami nasnya demikian, sehingga hukum yang dihasilkan demikian. Ulama yang lain yang kepakarannya lebih mendalam misalnya, betul, itu bisa menghasilkan hasil ijtihad yang berbeda. Dan apa yang terjadi, perbedaan-perbedaan dan bahasan-bahasan seperti ini, itu ya alhamdulillah suatu kewajaran. Dan itu pasti terjadi. Dan kita jangan sampai terpengaruh pada pemikiran Islam itu, lihat aja, porak-poranda. Ya, saling bertentangan begitu. Karena sesungguhnya pertentangan itu justru yang paling hebat itu dan tak berujung gitu adalah di kalangan mereka. Jadi misalnya mereka mendewa-dewakan filsafat. Tapi di lain sisi mereka tunduk patuh tanpa syarat, ya. Tidak ada batasan ketundukannya ini. Dan itu merupakan sumpah ketaatan. Maka mereka taat pada dogma. Nah ini kan bertentangan ya. Kalau filsafat itu sahabat itu menggunakan akal, jadi orang berpikir rasional. Nah itu tadi. Makanya kaum muslimin pada masa tersebut mereka tidak melihat ada sesuatu yang salah pada filsafat tersebut. Betul. Karena kaum muslimin kan di dalam ayat-ayat Al-Quran juga didorong untuk berpikir.
Ya, tapi ini kan apa namanya sudah kita ambil pelajaran sekarang ya, bahwa filsafat juga punya caranya sendiri. Iya. Kemarin kita bahas Sofia. Betul. Itu bukan prinsip-prinsip ilahiyah, bukan prinsip-prinsip yang sama dengan yang ditetapkan oleh Allah. Tapi kalau di agama lain, mereka mengatakan kepada orang lain ini filsafat ini yang terbaik, tapi mereka sendiri tunduk kepada dogma, patuh tanpa syarat terhadap dogma. Udah nggak bisa di otak-atik dan dia berpikir gitu ya. Berani melanggar mati. Loh, nggak main-main gitu. Jadi contohnya Galileo Galilei dan yang lain-lain. Karena apa? Dianggap berseberangan. Nah ini berbeda itu musuh. Ini kan yang bisa kita ambil dari mereka. Betul. Dan maaf, ketika kita menyatakan masa kegemilangan, mereka menyatakan bagi mereka itu adalah masa kegelapan. Iya, dark age ya, abad ke-8. Nah, kenapa mereka memaknai begitu? Dengan berbagai macam polesan, ya. Maka mereka menyatakan itu yang dialami Islam itu sebenarnya bukan kegemilangan, tapi dark age untuk umat manusia. Ya. Loh, itu maksudnya. Mereka ingin meracuni pemikiran manusia di era berikutnya, termasuk manusia di abad sekarang ini. Ketika sekarang berhasil. Dan berhasil gitu ya. Jadi sampai Islamfobia ya semua yang berasal dari Islam itu seolah-olah yang dogma itu Islam seolah-olah begitu. Kan aneh kan, suatu negeri Islamnya mayoritas tapi sekaligus Islam membubiar. Ya, aneh banget. Ya benar, aneh banget. Aneh bin ajaib ini. Padahal ini kalau kita mau belajar sejarah sebenarnya sudah terjadi, dan kita seharusnya bisa menata termasuk sikap pikir kita. Benar-benar bahwa pemikiran yang tidak bersandar pada wahyu Allah ya tersesat. Ya sahabat, memang ini medan yang sangat pelik ya, dari sisi bahwa sampai hari ini kita masih menemukan sebagian kaum muslimin itu masih punya pandangan yang positif terhadap filsafat tadi ya. Karena dulu memang kita pernah mengalami zaman di mana khalifah pun pernah mengadopsi satu pendapat yang diambil atau ditetapkan oleh golongan mutakallimin atau ahlu kalam. Nah, ahlu kalam itu memang berbeda dengan para filosof atau ahli filsafat, tetapi ada bagian-bagian dari cara berpikir mereka, ahlu kalam ini, yang sebenarnya juga sudah keluar dari koridor yang dibolehkan oleh Islam, yaitu mereka membahas atau memikirkan hal-hal yang gaib maupun ayat-ayat mutasyabihat, sehingga ya jelaslah perbedaannya sangat diametral, ya sangat kontras perbedaannya. Dan ketika ini menyangkut perkara keimanan atau perkara akidah, perkara keyakinan, bagaimana status Al-Quran ini, mestinya udah berhenti saja. Al-Quran adalah kalamullah. Begitulah yang Allah jelaskan. Karena kalamullah, maka kita mendapatkan ibadah, nilai ibadah dari membacanya. Kemudian ketika ditulis, ketika dicetak, tulisan maupun cetakan itu oleh Allah juga diperintahkan kepada kita untuk memberikan penghormatan. Tidak boleh tiba-tiba Al-Quran dibakar atau kemudian dicetak dengan alasan ini kan juga cuma cetakan saja. Ada yang mengatakan demikian, ada yang kasus-kasus penistaan terhadap Al-Quran ini kan luar biasa banyak juga ya Umi ya. Kayak nantangin
umat Islam di situ ya. Perlu kita cocokkan informasi deh. Ya. Umi sih mendapatkan informasi dari kantor-kantor berita yang menurut Umi cukup dipercaya. Bahwa pelaku yang di Swedia, pelaku pembakaran Al-Quran yang dia dijaga, diamankan oleh polisi, diberi. Ketika membakar Al-Quran itu polisinya jagain dia. Jadi Al-Quran itu dengan leluasa bisa dia bakar. Terus kemudian kan di negara lain muncul suatu tindakan kalau begitu dengan menggunakan hak asasi akan membakar people. Ternyata yang terjadi pembakaran people itu kan tidak terlaksana. Kenapa tidak terlaksana? Karena antara lain orang yang membakar Al-Quran itu yang ngotot tidak boleh Bible dibakar. Iya. Jadi ini kan standar ganda. Standar ganda, double standar memang ya. Artinya mereka kalau mengatakan ya itu kan jangan seperti itu istilahnya, jangan baper lah. Itu kan cuma cetakan. Itu untuk orang lain, gitu. Tapi untuk dirinya nggak laku. Ternyata dia sendiri juga nggak mau kalau kitab suci yang dianggap suci dinistakan. Jadi seperti itu ternyata. Ya. Ini pola-pola seperti ini terus berulang ya sahabat ya. Kita harus mengenali dan belajar dari sejarah. Berarti ada banyak hal yang kita jangan lugu atau jangan terlalu sederhana melihatnya sebagai seolah-olah kejadian biasa atau kejadian yang bukan direkayasa, bukan dipersiapkan sedemikian rupa. Kalau kita lihat pada kasus tadi, sebenarnya memang ini biasanya musim pemilihan. Ya, kalau di Indonesia mah musim pemilihan ya. Jadi di sana pun mereka para politisi sayap kanan itu ingin mendapatkan dukungan suara dari kelompok-kelompok gereja misalnya dengan menunjukkan keberaniannya berbuat ulah terhadap umat Islam. Yang bagi mereka digambarkan sebagai musuh dan kayak troublemaker ya. Katanya Islam is in crisis. Islam itu dalam krisis. Ya, karena di situ banyak orang Islam, ya itu jadi negara kita kurang sumber daya airnya, kebanyakan polusi, banyak orang-orang yang lahir jadi nggak bisa leluasa lagi, macam-macam lah. Mereka dengan alasan-alasan seperti itu ingin memprovokasi kelompok-kelompok agama ataupun masyarakat yang masih punya loyalitas terhadap gerejanya agar mendukung partai sayap kanan. Jadi ini ada banyak kepentingan berarti ya. Satu kebenciannya yang memang lahir dari keyakinannya bahwa antara Islam dengan mereka memang tidak mungkin bertemu. Di sisi yang lain, mereka sendiri sudah menjadi satu kebiasaan kultur mereka ya, bahwa apapun yang bisa menaikkan elektabilitas, membawa suara bagi kelompok politiknya, nah itu dilakukan. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau mengukur, Ustaz ya, kalau mau mengukur gamblang banget. Kita bisa mempertanyakan, sekarang produk daripada pemikiran yang kemudian menjadi sistem yang mereka lakukan. Mereka selalu menamakan bahwa mereka itulah yang berhak memakai simbol perdamaian, simbol cinta kasih. Betul. Gitu kan ya. Dan Islam itu sebaliknya adalah simbol perpecahan, simbol permusuhan, macam-macam, peperangan. Nah, sekarang kan kita bisa uji kedua pandangan yang berbeda yang mereka buat ini. Pertama, kalau mereka itu mengunggulkan, balik lagi ke bahasan kita, filsafat, tapi di sisi yang lain mereka juga istilah mereka
Mereka 100% mengunggulkan filsafat, tapi mereka juga 100% mengunggulkan bertumpu pada dogma. Dan itu dalam Islam ya nggak dipakai. Nggak bisa seperti nggak bisa. Ini kan produk mereka, jangan ditelan. Ya, betul. Jadi tentang filsafat nggak dipakai dalam Islam. Ya, betul. Tentang doktrin, ngapain kita pakai doktrin? Nggak dipakai. Ya. Yang dipakai adalah, mohon maaf, kalam Allah. Kalam Allah. Dan Allah sendiri menemukan zat Allah itu diperintahkan untuk berpikir manusia. Iya. Tidak ada kemudian hanya ketundukan tanpa didahului dengan berpikir. Ketundukan kita kepada Allah, taslim atau penyerahan diri kita untuk taat kepada semua yang ditetapkan oleh Allah untuk memandu perilaku kita, itu kan diawali dengan kita berpikir bahwa ini adalah zat satu-satunya yang layak diibadahi, yang layak untuk disembah, baik disembah untuk urusan-urusan spiritual maupun disembah untuk ketundukan kita pada urusan-urusan dunia, pada urusan politik dan seterusnya. Dan Masya Allah, memang berbeda sekali. Beda sekali. Dan kita kan kemudian dua hal tadi ya, Ustazah ya, poin yang kita uji. Nah kemudian dari dua hal ini kita boleh bertanya, kalau mereka pakai doktrin, kita nggak pakai doktrin. Kita itu berdasarkan wahyu Allah. Yang menuntun manusia itu wahyu Allah, bukan doktrin. Lah kenapa kok mereka nggak pakai wahyu saja? Ya karena kitabnya sudah dicederai. Ya karena sumber yang udah dirusak. Ya yang disebut wahyu itu dibukukan di dalam kitabnya sudah tidak ada keotentikan. Gitu ya. Bahkan 84% menurut ahli-ahli gereja sendiri, 84% itu sudah bukan wahyu Allah. Diubah 84% itu. Ya. Jadi nggak bisa disetarakan. Nggak bisa sama sekali ya, sahabatnya, nggak ada pembahasan untuk membandingkan dengan perbandingan apple to apple, itu nggak ada sama sekali untuk konteks ini. Nah kalau kita bicara soal tadi ya, negara di dalam Islam itu tidak boleh condong kepada satu mazhab tertentu. Pada saat yang sama negara harus membangun persatuan. Betul. Ya, berarti persatuannya ini sebenarnya membutuhkan kebijakan-kebijakan negara dalam urusan-urusan yang menyangkut semua orang saja ya, Umi. Ya. Urusan publik ya. Betul. Kalau urusan privat, negara cuma memandu agar orang tidak salah dalam bersikap misalnya semaunya sendiri. Harus taat kepada satu pendapat fikih yang dihasilkan oleh mujtahid. Misalnya ini kan panduan dari negara demikian ya. Jadi itulah sebabnya Ustazah. Ketika Islam berjaya, yang mereka sebut the dark age tadi, ya. Ketika Islam berjaya, coba Ustazah perhatikan. Bahasa yang paling mereka tentang sampai hari ini, mereka menyebut Islam itu juga penjajah. Ya. Kalau dia tidak menjajah, tidak akan mampu dia untuk menguasai 2/3 dunia di bawah itu ya, di bawah naungan Islam ya. Ini sangat berbeda dalam pemikiran mereka. Dalam pemikiran mereka yang ada adalah penjajahan. Maka mereka sampai kemudian berpemikiran bahwa homo homini lupus. Ya. Filsafat juga itu sebenarnya. Kan? Itu filsafat bukan wahyu itu. Bukan wahyu. Dan kadang kita nggak sadar ya, kita seolah-olah filsafat itu sesuatu yang selalu bermakna positif ya. Kalau kita bicara homo homini lupus, manusia yang satu memakan yang lain. Yang lemah yang kuat makan yang lemah. Dan itu dianggap sebagai wahyu, parah. Betul. Sesat benar.
Itulah sebabnya turunannya kemudian turunan berfilsafat seperti itu antara lain, maaf nih, ini di dalam Bible pun sampai kemudian dinyatakan bahwa orang miskin itu orang yang dilaknat Tuhan. Cocok ya, Mbak, berarti ya? Cocok ya? Homo minilopus. Iya. Orang kaya itu orang diberkahi Tuhan. Jadi karanya, mohon maaf, di dunia kita sekarang, termasuk di masyarakat kita, orang kaya itu pasti baik. Ya. Identik dengan baik-baik tadi. Apapun yang dia lakukan, walaupun dia mau pakai narkoba, nanti ada aja alasannya. Oh ini kan sesuai dengan harus dimaklumi. Dokter. Oh ini akhirnya dimaklumi. Bahwa narkoba kemudian peredaran narkoba sampai dari dalam penjara segala macam. Nanti kan ada aja pemaklumannya dan seterusnya. Kenapa? Filsafat. Ya. Bukan wahyu. Nah, oke, Ustazah. Faktor kedua. Sekarang kita lihat. Ketika Islam menguasai 2/3 dunia, saat itu coba satu persatu negara silakan dilihat. Ternyata semua terayomi, semua madhab, bahkan mohon maaf, semua agama, etnik maupun bangsa. Iya. Gak ada yang dibinasakan oleh negara, ya kan? Apalagi kalau kita penguasa, apalagi kalau kita bicara mazhab tadi, ya itu adalah ajaran Islam yang harus dipakai atau harus diberlakukan oleh khalifah atau kepala negara, bahwa khilafah tidak boleh condong kepada madhab tertentu. Kalau kemudian ada kebijakan mengambil satu pendapat, maka itu urusannya terkait dengan kebijakan-kebijakan umum publik ya Umi ya. Yang jelas itu ya tentu saja harus ada landasannya, dan boleh jadi landasannya adalah hasil ijtihad khalifah atau khalifah mengambil salah satu pendapat mujtahid gitu ya. Tapi kalau kita bicara soal yang tadi Umi gambarkan, bagaimana kemudian masing-masing orang punya hak untuk memahami nas-nas syariat ketika dia punya kapasitas. Kemudian orang ini seorang mujtahid atau seorang imam madhab punya jamaahnya sendiri, punya pengikutnya sendiri. Meski kemudian akan ada yang mengatakan, oh ini ilmunya lebih mendalam dibandingkan yang lainnya. Tapi ini yang dianggap ilmunya kurang mendalam ini kan nggak diberangus gitu. Nggak diberangus ya. Negara hanya memberikan panduan bahwa setiap muslim tidak boleh asal mengambil pendapat, harus mengambil pendapat dengan merujuk kepada dalil yang terkuat, kan di situnya ya Umi ya. Selama kita ini memang berpegang teguh pada Al-Quran, bukan pada filsafat, maka kita lihat kalau misalnya diragukan, itu mungkin satu kasus ada negara Islam, kemudian di situ orang Yahudi bisa hidup dengan nyaman, orang Kristen bisa hidup dengan nyaman, terayomi. Loh, bentar dulu. Sepanjang sekali lagi Al-Quran yang sebagai pedoman, yaitu khilafah menggunakan Al-Quran, maka sistem Allah yang dipakai, yang diterapkan. Maka kita lihat, coba kita lihat di dalam Al-Baqarah 258, tidak ada paksaan memeluk agama Islam. Nah, ayat ini kan yang dipakai. Makanya orang Yahudi bisa hidup tenang. Sampai khalifah pun pada masa Utsmaniyah itu sampai orang Yahudi berkeluh kesah, ternyata dia dibawa ke pemimpinan Isabella dan Ferdinand, semakin merasa tertindas ya. Maka kemudian kami tidak kerasan lagi di sini, kami minta suaka. Bukan cuma diberi suaka saja, malah diberi sertifikat tanah. Makanya kita kalau sekarang ke Turki kan melihat itu ada wilayah tertentu itu, oh di situ itu Yahudi. Ya. Dan itu memang ajaran Islam tanpa ada embel-embel
apa pamrih yang ingin didapatkan, tapi karena ketundukan kepada perintah Allah ya. Sekarang kalau kita lihat ya pada kasus yang sama, negara-negara yang menerima imigran dari Timur Tengah misalnya, itu kan mereka mengopinikan kami ini negara yang sangat-sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kami adalah negara yang menjadi contoh dalam hal tadi, tidak ada diskriminasi terhadap perbedaan ras, perbedaan agama, dan seterusnya. Tapi mereka sendiri ketika menerima imigran itu masuk ke negara mereka, imigran ini kan nanti juga bayar pajak seperti yang lain. Imigran ini kan juga nanti berkontribusi untuk pembangunan dan lain-lain kan, mengisi pos-pos penting bahkan. Tapi tetap mereka tidak bisa dianggap sama dengan warga negara lain. Warga negara yang misalnya warga negara aslinya, warga negara kulit putih gitu ya. Dan mungkin beberapa negara juga itu jadi semacam komoditas politik ya, ingin diakui saja sebagai negara yang punya nilai positif tadi. Padahal nanti ada alasan-alasan untuk menolak-nolak itu. Ada istilah kalau kita tadi bahas tentang Islamofobia, kan ada xenofobia ya Umi. Xenofobia. Jadi ini adalah fobia terhadap siapa saja yang dari luar, imigran-imigran itu. Dan ini sekarang di negara-negara Barat itu hampir semuanya. Itu bukan hanya Islamfobia, tapi xenofobia gitu. Jadi kalau kita kembali lagi apple to apple, kita sekarang data nih dari demikian banyak bangsa dan negara. Coba lihat, yang xenofobia itu siapa? Kan mereka aja, bukan kita. Tapi kita yang sering diopinikan begitu, dan bahkan diopinikan kelompok-kelompok radikal yang ingin menegakkan khilafah. Mereka adalah orang-orang yang kebenciannya terhadap kulit putih, sampai mendarah daging gitu. Padahal kan nggak ada yang kayak gitu. Pernah nggak buka buku sejarah? Jadi pada masa kejayaan Islam, boleh dibilang Eropa itu sudah mengenal Islam. Iya kan? Iya. Sampai di gerbang Wina sudah ada itu Islam ya. Dan istilahnya negara-negara Eropa semuanya sudah mendengar azan dari negeri-negeri lain yang di sana sudah ada masjid, sudah dan ada. Mereka tertarik sehingga mereka membandingkan bagaimana ke orang-orang itu nyaman dalam kepemimpinan Islam, terayomi, sementara mereka bandingkan dengan diri mereka. Bagaimana para raja, para baron memperlakukan mereka. Akhirnya mereka menyerahkan diri. Tolong terima kami, tolong selamatkan kami. Catatan sejarahnya nggak bisa dihapus sampai sekarang. Nggak bisa dihapus. Hanya orang-orang yang tidak mempelajari sejarah lah yang bisa menuduh bahwa Islam itu tukang buat perang, tukang onar, teroris dan sebagainya. Dan Islam tidak pernah menjajah. Ini satu sedikit aja sebenarnya ada yang sekarang itu masih terus berlangsung. Sekarang kan istilahnya kalau kita ngomong Islamfobia oke lah, dengan tadi pembakaran Al-Quran, ada xenofobia, pokoknya kalau ada imigran langsung ditolak. Tapi orang kan nggak ada yang kritis juga terhadap pemikiran-pemikiran kapitalis, globalisasi, di mana globalisasi dan pasar bebas misalnya itu juga sampai menjadi ethnic cleansing kalau kata beberapa tokoh, beberapa pakar gitu. Karena kan dengan globalisasi kemudian pasar bebas itu bukan cuma produk kan yang masuk ya, tapi kan produk itu membawa orang di belakangnya kan. Orangnya kan. Ya, artinya ketika produk itu yang benar-benar merajai
penduduk lokal ini udah kehilangan pekerjaan, lama-lama nggak bisa makan, mati dengan itulah sendirinya. yang namanya ethnic cleansing. Ya, kemudian modal-modal yang sudah masuk ini otomatis makin lama makin membesar dan ini mengundang pemilik modal yang ada di negara mereka masing-masing. Jadi VOC kemudian lagi. Nah, ini saya sudah mendengar dari beberapa tokoh ahli politik ekonomi misalnya, tapi masih sedikit ya sahabat ya yang mereka melihat ini sebagai kejahatan. Dan ya, mereka masih melihat kayak kewajaran gitu, nggak mungkin lah di era modern orang menutup diri gitu. Nggak mungkin itu. Jadi seperti yang Umi gambarkan itu kan, kita ini punya HP. Semua orang mengatakan ketika melihat Umi pegang HP, dia bilang, iya benar Umi punya HP. Tapi ketika HP itu Umi taruh di belakang punggung Umi, apakah Umi punya HP? Jawabannya, nggak punya. Loh, kenapa nggak punya? Nah ini HP-nya, ya karena tadi nggak kelihatan. Nah, karena belum terjadi. Ya, itu. Karena belum di depan mata gitu ya, tapi nggak mau mengambil pelajaran bahwa ini sebenarnya sudah terjadi di bangsa-bangsa yang lain gitu. Ya, ini bahaya sekali sahabat ya, apa namanya yang tadi disampaikan oleh Umi bahwa kadang kita tidak sengaja atau tidak sadar karena tidak paham tadi menganggap Islam ajarannya ya tidak beda dengan ajaran yang lain. Nah, ini kesalahan yang sangat fatal. Nah, ini ada pertanyaan nih dari sahabat Jaya di Cianjur. Assalamualaikum, bagaimana menyikapi mereka yang anti madhab yang memiliki slogan kembali kepada sunnah dan selalu dalam pengajian kelompoknya membid'ahkan amalan muslim. Ya, amalannya orang Islam dibid'ahkan, kemudian dikatakan nggak usah bermadhab. Nah, ya sekarang kan gampang aja kan untuk menyatakan begitu dengan retorika seperti itu. Yang berbicara itu pakai madhab enggak itu. Karena madhab sebenarnya ya pendapat didasarkan kepada hukum syariat ya. Kalau tidak didasarkan hukum syariat ya memang nggak bisa disebut madhab. Betul. Ya. Iya kan. Jadi nggak ada salahnya gitu. Iya. Tapi untuk sebagai kembali lagi kalau dikaitkan untuk khalifah, khalifah memang tidak boleh condong kepada salah satu madhab. Ya, karena khalifah punya kewajiban tadi. Juga benar. Ya, benar bagi yang meyakininya kan begitu ya. Dan itu tadi ini apa bisa menjadi pintu bagi musuh-musuh Islam, bagi mereka yang ingin memukul kaum muslimin, nggak bisa mukul dari depan, nggak kuat dari belakang, yakni dengan memunculkan perpecahan. Yang satu kemudian menyalahkan yang lain, membid'ahkan yang lain. Nah, saya kira di era sekarang ini memang yang menjadi masalah besar bagi umat Islam adalah ketidakfahaman terhadap Islam A sampai Z itu, ketidakfahaman terhadap hukum-hukum syariat yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Nah, kalau itu difahami, maka insya Allah nanti umat Islam akan mengerti bagaimana porsi dirinya ketika mengambil satu pendapat ya yang itu merujuk kepada mazhab tertentu, tentu dia tidak akan menganggap bahwa yang lain itu bukan saudaranya. Ya, itu. Sebaliknya juga ketika kaum muslimin tidak mengambil pendapat tersebut karena mengambil pendapat yang lain, maka mereka melihat bahwa pendapatku ini pendapat yang benar, tetapi pendapat yang lain itu juga dimungkinkan ada kebenaran di dalamnya. Jadi tidak ada perpecahan ya sahabat. Kalau kemudian kita fokus pada memahamkan hukum syariat, insya Allah rekayasa penjajah yang menjadikan khilafiyah atau perbedaan itu sebagai senjata memukul atau politik belah bambu pada kaum muslimin itu nggak laku. Tapi kalau kita kemudian fokus kepada melihat apa yang salah pada saudara kita dari madhabnya, dari pendapatnya,
Nah, ini menjadi pintu bagi penjajah tadi untuk makin kuat memunculkan politik belah bambu ya. Salah satunya diinjek, yang lainnya dinaikkan ke atas. Nah, jadi begitu sahabat, ya mohon kita bisa bijak menghadapi ada perbedaan. Dan juga kita harus sadar, memang ada pihak yang menginginkan kaum muslimin itu senantiasa fokus kepada adanya perbedaan supaya terus terjadi pecah belah, tidak pernah ada persatuan. Nah, kemudian yang berikutnya ada pertanyaan lagi, apa yang harus kita lakukan agar benar-benar stop atau menghentikan aksi pembakaran Quran? Apa yang harus kita lakukan agar tidak terulang kembali? Ini dari sahabat Imanda Amalia. Ya, Umi mau pakai suatu pengabdian. Ustazah, sampai hari ini banyak di antara kita, termasuk Umi, masih memakai sapu lidi seikat untuk membersihkan tempat tidur. Jadi minimal sebelum Umi tidur, maka Umi sunnah juga. Ya, itu sunnah kan. Sampai hari ini kan, bener kan? Nah, oke. Ustazah, kalau misalnya ikatan daripada sapu lidi itu Umi buka, maka sapu lidi itu akan terurai. Ceceran ya. Berceceran. Ketika terurai, dalam keadaan terurai, Umi ambil satu pakai sapu lidi. Mudah nggak Umi patahkan itu? Gampang sekali. Gampang sekali. Ya, ya. Tapi ingatlah ketika masih di dalam satu ikatan, bisa nggak dipatahkan? Ya, nggak bisa dipatahkan ternyata ya. Oke, itulah yang harus kita lakukan saat ini. Ya. Jadi umat Islam butuh persatuan, dan dengan persatuan itulah umat Islam akan memahami ada kewajiban untuk menegakkan satu institusi politik yang akan melaksanakan seluruh syariat. Nah, seluruh syariat itu salah satunya adalah menjaga kemuliaan Allah, Rasulnya, Al-Quran, dan bahkan kemuliaan kaum muslimin ya. Jadi institusi itu termasuk Ustazah ucapkan terakhir itu perlu kita jelaskan. Institusi itulah yang akan mengayomi umat Islam. Dan akan membuat mereka yang punya kedengkian terhadap Islam ini pikir-pikir, nggak akan berani. Wong dulu masa Sultan Abdul Hamid, Khalifah Utsmaniyah, Khilafah Bani Utsmaniyah, sudah di akhir-akhir sebenarnya ya. Ketika ada yang mau bikin konser, orang Inggris mau bikin konser di mana di situ akan diperagakan Muhammad seperti ini, kayak mengejek begitulah ya. Muhammad itu seperti tuduhan-tuduhan mereka yang hari ini juga diucapkan kembali ya. Ternyata itu kedengaran, konsul mereka langsung dipanggil oleh khalifah. Kemudian disampaikan kalau Anda tidak bisa menghentikan ini, sudah tidak ada lagi tempat untuk bekerja sama atau perhubungan secara ekonomi dan seterusnya. Dan akhirnya tidak pernah terjadi pementasan drama atau konser itu ya. Betul. Kalau kita buat ke hari ini alhamdulillah kita terbuka saja dengan jujur ini menyatakan bahwa lihatlah dari dunia kita ini ya, negara atau kepala negara yang beragama Islam yang mana yang berani menyatakan sikapnya terhadap pembakaran Al-Quran. Ya. Ternyata baru satu. Itu pun terhadap individu maupun tuntutan agar tidak double standar gitu ya. Jadi individunya yang harus harus dikerangkeng atau harus diberi hukuman. Jangan sampai ada orang seperti ini lagi. Padahal kan individu ini akan bermunculan.
orang-orang seperti ini selama politik mereka tetap politik yang liberal tadi ya. Jadi mestinya memang politik liberal itu kita sadari sebagai musuh bersama. Iya. Karena bagi negara-negara yang mempraktekkannya sendiri sebenarnya itu juga sudah jadi troublemaker loh, Mi. Dengan liberalisasi kan mereka juga jadi gaduh terus. Di negara mereka ada orang-orang yang seperti ini juga. Yang lain, yang warga yang beragama Islam kan juga pasti akan protes gitu. Yeah. Tapi negara kan hari ini, negara-negara Barat itu hari ini masih menganggap ada keuntungan untuk mempertahankan orang-orang seperti ini, termasuk juga membuat kegaduhan. Mungkin kalau ada kegaduhan mereka malah naik gitu pamornya. Pamornya naik. Dan itu... Atau mungkin jadi mereka beli minyaknya dari Timur Tengahnya agak murah gitu kali. Gak nyambung ya, Mi. Kita lihat begitu ya sahabat ya. Jadi alhamdulillah ini kita sebenarnya mendapatkan 2 pertanyaan yang dua-duanya mengingatkan kita bahwa kita butuh persatuan yang tidak hanya pada level komunitas, tidak hanya pada level satu madhab bersatu atau satu kelompok bersatu, tetapi kita butuh persatuan itu pada level umat Islam sedunia. Dan itu nggak mungkin bisa terwujud kecuali kita memiliki kembali pemimpin umat Islam sedunia yang tadi sudah digambarkan oleh Umi Irena Handono di dalam istilah-istilah fikih maupun diakui oleh sejarah. Ini adalah seorang khalifah yang memberlakukan sistem politik yang disebut sebagai khilafah Islamiyah. Nah, Umi, nampaknya kita sudah dibatasi waktu. Insya Allah kita akan lanjutkan diskusi kita pada episode berikutnya ya sahabat ya. Tolong sahabat juga bisa mencatat jadwalnya. Dan bagi sahabat yang tidak sempat untuk mengikuti program kita secara live hari ini, sahabat bisa menyaksikan program ini di kanal YouTube Muslimah Media Center. Insya Allah kita tutup bersama-sama dengan istighfar dan doa kafarah majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.